Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa mahad fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk di 10 kedua dari bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 11 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita amalkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan beberapa faidah dari surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Di pembahasan yang lalu, yakni di faidah pertama sudah kita jelaskan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kekhususannya di dalam rububiyahnya. Yang pertama, Allah itu fatirus samawati wal ardh. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Kemudian yang kedua, Allah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, yang dengan itu mereka dapat berkembang biak, ya beranak pinak, memiliki keturunan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pun demikian dengan binatang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka juga berpasang-pasangan. Ada jantan dan juga ada betina. Mereka juga sama sebagai manusia, sebagaimana manusia, mereka dapat berkembang biak. Nah, itu beberapa penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala ya tentang kekhususan rububiyahnya. Baik, pelajaran berikutnya yang bisa kita dapatkan, diciptakannya makhluk Allah berpasang-pasangan tentu memiliki tujuan dan hikmah yang agung. Diciptakannya makhluk Allah berpasang-pasangan tentu memiliki tujuan dan hikmah yang agung. Ya, di antaranya dan ini yang paling pokoknya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadzakkarun." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Apa hikmahnya? La'allakum tadzakkarun. Supaya kalian mengingat. Supaya kalian menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak keunikan, ada banyak keajaiban
ya dari berpasang-pasangannya makhluk ini. Nah, itu semua akan mengarahkan manusia untuk mengingat dan juga menyadari tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana juga para ulama menjelaskan tujuan-tujuan yang lainnya. Ya, di antaranya jelas ya, dengan adanya pasangan berarti ini bisa menjaga keturunan dan juga bisa menjaga keberlangsungan kehidupan makhluk. Kemudian juga ketika makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan, maka berarti masing-masing dari mereka bisa memenuhi kebutuhan psikologisnya, biologisnya, dan bahkan kebutuhan moral. Ada interaksi, komunikasi ya yang terjalin ya ketika makhluk Allah ini berpasang-pasangan. Kemudian juga jelas akan menumbuhkan cinta dan juga kasih sayang ya di antara sesama mereka. Dan untuk selanjutnya ini menjadi pelajaran bagi makhluk ya dalam menjalani kehidupan. Menjadi pelajaran bagi makhluk di dalam menjalani kehidupan. Karena ya ketika orang itu berpasang-pasangan, ya berarti ada sekian warna kehidupan yang akan mereka alami, ada sekian peristiwa yang akan mereka hadapi, yang kemudian dengan pelajaran itu atau dengan perjalanan itu, mereka mendapatkan pelajaran di dalam kehidupan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya yang bisa kita dapatkan di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Kalimat di penghujung ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, memberikan pelajaran kepada kita tentang satu kaidah yang agung di dalam pembahasan tauhidul asma was sifat. Nah, ini menunjukkan bahwa macam-macam tauhid yang ada ini satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ya, jika seseorang meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinannya terhadap rububiyah itu melazimkan ketundukan di dalam uluhiyah atau ubudiyah, yakni menjadikan manusia ya, atau mengharuskan manusia untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, di dalam tauhid al-ubudiyah atau di dalam tauhidul uluhiyah ini, ketika seseorang melaksanakan tauhid ini dengan sebaik-baiknya, maka sejatinya dia pun akan tunduk kepada tauhidul asma was sifat, di mana dia meyakini tanpa ragu sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, memiliki sifat-sifat yang maha sempurna yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an atau disebutkan Nabi di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya, dengan tidak mengingkarinya, dengan tidak mentahrifnya, yakni merubah-rubah maknanya, ya dengan tidak menyamakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya, dan tidak bertanya tentang kaifiyat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhidul asma was sifat. Nah, salah satu kaidah agungnya dari tauhidul asma was sifat adalah ya potongan ayat ini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir.
tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Di penggalan kalimat ini yang pertama, yakni laisa kamitslihi syai', ini adalah nafi, yakni menafikan keserupaan, menafikan kesamaan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Enggak ada yang serupa, enggak ada yang sama. Ya, sedangkan di penggalan yang kedua, wa huwas samiul basir, ini adalah isbat, yakni menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini mirip dengan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya di surat Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ta'lamu lahu samiyya?" Apakah engkau mengetahui ada di sana sesuatu yang sama dengannya? Tentu jawabannya jelas, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari zat, dari sifat, dari nama, dan juga dari perbuatan. Tidak ada yang sama satupun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat yang lain, yakni di surat Al-Ikhlas ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Ya, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, ini 3 ayat ini memiliki kandungan makna yang sama, ya, menafikan kesamaan, keserupaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik dengan makhluknya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, ayat ini atau di penghujung ayat ini, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Baik dalam zat, dalam nama, dalam sifat, juga dalam perbuatannya. Dan penggalan kalimat terakhir dari ayat ini juga memberikan faidah. Ya, laisa kamitslihi syai', ini di dalamnya terkandung bantahan atau sanggahan terhadap kaum musyabbihah, yakni mereka yang meyakini Allah sama dengan makhluknya. Maka terbantah oleh kalimat laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia. Juga terbantah dengan ayat tadi di surat Maryam ayat 65, hal ta'lamu lahu samiyya. Juga di surat Al-Ikhlas ayat 4 tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian pada kalimat wa huwas samiul basir, wa huwas samiul basir, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam kalimat ini juga mengandung sanggahan terhadap sekte Mu'attilah, yakni sekte yang dia sama sekali tidak ada meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat. Ya, mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimaninya. Nah, itu Mu'attilah. Ya, terbantahkan oleh kalimat ini wa huwas samiul basir. Tadi di depan kita sampaikan bahwa wa huwas samiul basir ini adalah isbat. Isbat nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan nama dan sifat bagi Allah. Dan banyak sekali di ayat-ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala seringkali menutup ayat itu dengan menyebutkan 1 atau 2 dari nama-namanya yang husna, yang sekaligus di dalamnya terkandung sifat yang sempurna. Wa huwas samiul basir. Maka sekali lagi ini sanggahan, bantahan bagi mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ahli sunnati wal jamaah itu pertengahan antara 2 kelompok manusia yang menyimpang dalam asma dan sifat ini.
Jadi ahli sunnah wal jamaah itu di antara kelompok musyabbihah, ya, di antara kelompok mu'attilah. Jadi tengah-tengah antara musyabbihah dengan mu'attilah. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnati wal jamaah mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya yang sahihah. Namun mereka tidak menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Mereka juga tidak merubah-rubah maknanya. Dan ini sejatinya adalah akidah yang sangat mudah dipahami oleh akal manusia, ya, mudah kemudian diterima oleh hati manusia dan juga oleh fitrah manusia. Gitu ya, bahwa apa yang Allah sebutkan tentang dirinya dari nama dan sifatnya di dalam Al-Quran, tinggal kita imani. Apa yang tidak disebutkan, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita menyebutkannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian, apa yang ditetapkan oleh Nabi di dalam sunnahnya yang sahihah, kita tetapkan. Apa yang tidak ditetapkan, maka kita jangan menetapkannya untuk Allah. Baik. Kemudian, pelajaran terakhir dari ayat ke-11 ini, di penghujung ayat, wa huwas sami'ul basir, di sini memberikan pelajaran kepada kita penetapan dua nama yang husna bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni As-Sami' yang artinya Maha mendengar dan Al-Basir yang artinya Maha melihat. Nama Allah As-Sami' ya terdapat 45 kali penyebutan di dalam Al-Qur'an. Ya, sedangkan nama Allah Al-Basir terdapat 42 kali penyebutan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ayat 11 berarti sudah selesai kita bahas. Berikutnya kita akan masuk ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia Maha mengetahui segala sesuatu. Perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini Allah kembali menerangkan tentang kehususan rububiyahnya. Di ayat sebelumnya Allah menyatakan Fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Nah, di ayat ini, di ayat ke-12 ini Allah menetapkan lahu maqalidus samawati wal ard. Dialah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Dialah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Jadi bukan sekedar pencipta, tapi juga pemilik. Ya, dengan kepemilikan yang maha sempurna. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalimat ini, lahu maqalidus samawati wal ard, menegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Termasuk segala kekayaan, sumber dayanya, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Ya, udara, angin, laut, gunung, bumi, planet-planet, matahari dan bulan. Apa yang terkandung di dalam bumi, apa yang terkandung di antara langit dan bumi. Demikian pula langitnya. Bahkan alam semesta ini semuanya. Itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Ya, manusia diamanahi dan dititipi. Ya, untuk kemudian mengurusi alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Pemiliknya, ya, satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik mutlak.
maka berarti dialah Allah yang mempunyai wewenang sepenuhnya untuk mengatur segala isinya dengan kebijaksanaannya tanpa harus mempertanggungjawabkan kepada siapapun, karena dialah Maha Pencipta alam semesta ini. Nah, ini kesempurnaan dan kemahabesaran Allah, kesempurnaan kekuasaannya. Jadi tidak ada beban bagi Allah untuk kemudian melaporkan segala sesuatunya, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Karena Allah lah pemilik mutlak. Beda dengan kita yang diamanahi mengurusi alam semesta ini, merawat, memelihara alam semesta ini untuk menjadi kendaraan kita menuju kehidupan akhirat dengan selamat. Tentu kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita, ya semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, semuanya akan menjadi hisab, akan menjadi ya sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, kemudian benar-benar engkau pada hari itu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab ya tentang nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika kita memahami ini, meyakini ini bahwa Allah adalah pemilik mutlak yang memiliki dengan kepemilikan yang sempurna dari semua perbendaharaan langit dan bumi, maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Apa pelajarannya? Ya, bagaimana kita ini selalu sadar, mengingat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Kekuasaan Allah yang maha besar. Ya, sedangkan kita tidak kuasa apapun. Manusia hanya dititipi sebagian daripada kekuasaan. Pemilik mutlaknya hanyalah Allah. Maka ini mengingatkan kita tentang kesempurnaan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya supaya kita sadar bahwa jika Allah itu pemilik mutlak, berarti segala sesuatu itu berasal darinya. Apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada orang lain, apa yang ada pada segala sesuatu di sekitar kita, maka itu sejatinya berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian sejatinya itu datang dari Allah, bersumber dari Allah. Nah, kemudian juga mesti kita pahami bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, milik Allah, dan berasal dari Allah, maka berarti semua itu akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pemilik mutlak. Ya. Hidup mati kita milik Allah, nikmat ini milik Allah, alam semesta ini milik Allah. Maka semuanya itu akan kembali kepada pemiliknya. Maka di surat Ali Imran ayat 109 Allah Subhanahu wa taala menegaskan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan itu dikembalikan. Nah, ketika kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa fasilitas kehidupan, ini semua nanti akan dikembalikan kepada Allah. Bukan sekedar dikembalikan, tapi dikembalikan ya untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang bisa kemudian lolos ya sehingga dia tidak kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali menuju Allah. Dan tentu kembali kepada Allah ini ada dua keadaan. Ada yang kembali kepada Allah mendapatkan murkanya, ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridhonya. Nah, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana saat kita nanti kembali kepadanya itu dalam keadaan radiyatan mardiyah.
Ya, dalam keadaan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho kepada kita. Ya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keridhaan. Ya, sehingga menghasilkan cinta Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, dari kekhususan rububiyah yang kembali Allah sampaikan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki juga bagi siapa saja yang dikehendakinya. Penjelasan seperti ini kita jumpai di dalam beberapa ayat yang lainnya. Ya, di antaranya di surat Saba ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ini kuasa Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki. Kemudian di surat Al-Ankabut ayat yang ke-62 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah, innallaha bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, mirip dengan ayat sebelumnya. Kemudian di surat Fatir ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmah fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim." Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada yang dapat menahannya. Jadi kalau Allah hendak memberikan rahmat ya kepada manusia, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa menahannya. Demikian pula apa saja yang ditahannya, ya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak menahan rahmat itu, ya termasuk rahmat adalah rezeki, menahan rezekinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala mursila lahu, tidak akan ada yang sanggup untuk melepaskan apa yang Allah tahan. Wa huwal azizul hakim, ya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi ini kekhususan rububiyah Allah. Maka di antara salah satu di antara nama-nama Allah yang husna, Allah memiliki nama Ar-Razik. Ya, Allah memiliki nama Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Ya. Allah juga memiliki nama Al-Mu'ti, ya, zat yang maha memberi, ya, Al-Mani', zat yang juga maha menahan. Nah, ini semua menjadi kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan dilapangkan dan disempitkan rezeki, rezeki yang dilapangkan atau rezeki yang disempitkan itu sejatinya adalah kehendak Allah, mau-maunya Allah. Karena Allah yang kuasa untuk melapangkan dan menyempitkan rezeki. Dan kedua-duanya sejatinya adalah soal ujian bagi manusia. Jadi yang mendapatkan kelapangan rezeki, dia mendapatkan ujian. Yang kemudian dia mendapatkan kesempitan rezeki, maka sejatinya juga itu ujian. Jadi dua-duanya ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika dua-duanya menjadi soal ujian, apakah lapang ataukah sempit rezeki, ya, berarti lapang dan sempitnya rezeki itu bukan penentu inti derajat
seorang hamba. Jadi jangan dipahami kalau orang itu berlimpah rezekinya, oh berarti dia orang mulia, orang yang baik, orang yang dekat dengan Allah. Jangan juga kemudian mengatakan ketika orang itu sempit rezeki, oh berarti orang ini dimurkai Allah, dibenci oleh Allah. Dia bukan menjadi penentu inti derajat seorang hamba. Karena dua-duanya sama-sama soal ujian. Yang akan nanti menjadi inti derajat seorang hamba, inti penentu derajat seorang hamba adalah bagaimana dia bersikap. Ya. Atau dengan kata lain, bagaimana dia menjawab soal ujian ini. Artinya soal itu pada dasarnya ya tidak berbahaya. Ya, soal itu ya soal. Yang jadi masalah, apa yang bisa kita jawab dari soal itu? Ya jawabannya kan yang menjadi penentu. Jadi bukan lapang dan seretnya rezeki, ya, tapi bagaimana kita menghadapi salah satu dari dua kondisi ini atau dua-duanya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kunci di dalam menghadapi keduanya, pertama adalah bersyukur. Ini kunci jawaban ketika orang itu dilapangkan rezeki. Dia wajib bersyukur. Kalau dia jawab dengan jawaban syukur, maka itu jawaban yang benar. Itu jawaban yang akan menghasilkan nilai yang terbaik. Ya selanjutnya berarti dia akan dinyatakan sebagai orang yang lulus dari ujian. Ya, dan di akhirat nanti akan naik kelas, naik tingkat. Ya, tempat di atas itu namanya surga Allah. Taib. Kemudian kunci jawaban yang kedua adalah sabar. Yani bersabar. Ini adalah kunci jawaban bagi mereka yang mendapatkan soal ujian berupa sempitnya rezeki. Kunci jawabannya adalah bersabar. Bersabar. Kalau dia jawab dengan kesabaran, maka itu jawaban yang benar. Dan tentunya akan menjadikan dia lulus dari ujian itu. Untuk selanjutnya naik kelas. Dan demikian seterusnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti ada pada dua poin ini. Bersyukur dan bersabar. Dua-duanya kunci jawaban yang begitu istimewa. Ya. Jangan pedulikan soalnya apa. Begitu ya, karena soal itu sejatinya tidak berbahaya. Yang berbahaya itu kalau kita salah jawaban. Ya, kalau kemudian dilapangkan rezeki malah dijawab dengan ya kufur nikmat. Ya, dijawab dengan keingkaran, kemaksiatan, wal iyadzubillah. Ini jawaban yang salah dan orang seperti ini enggak akan lulus dari ujian. Atau kalau misalkan diseretkan rezeki, dia malah ya menjawab dengan apa? Dengan keluh kesah, ya dengan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum, atau dijawab malah dengan bermaksiat. Ya sebagian orang disempitkan rezeki malah bermaksiat, bahkan maksiat yang besar. Dulu lagi lapang rezekinya dia sholat, ya ketika seret rezeki dia tidak lagi sholat. Dulu ketika lapang rezeki dia bertauhid kepada Allah, ketika seret rezekinya malah datang ke dukun, datang ke tempat-tempat pesugihan, melakukan ritual kesyirikan, wal iyadzubillah, nyembah-nyembah setan. Nah ini jawaban yang salah. Dan orang seperti ini nggak akan lulus. Orang yang nggak lulus ya ada di bawah. Dia tidak bisa naik kelas. Tempat di bawah di akhirat itu namanya neraka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, fokus pada kunci jawabannya. Ya. Bersyukur dan bersabar. Hidup ini antara itu saja. Jadi, bersyukur, bersabar. Kalau terjadi kekurangan di antara keduanya, kurang dalam bersyukur, kurang dalam bersabar, segera tambal, sempurnakan dengan taubat nasuha. Itu ya inti kehidupan manusia. Berkutat seputar syukur, sabar, taubat. Ya, syukur, sabar, taubat. Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, wala yanfaqu ya minha abadan
Ya. Tidak akan ada manusia yang bisa terlepas dari 3 keadaan seperti ini. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi, ya, kalau orang misalkan dilapangkan rezekinya, boleh jadi seseorang yang dilapangkan rezekinya ternyata itu adalah bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang disempitkan rezekinya, ternyata itu baik bagi dirinya untuk melindungi dirinya dari bahaya. Ada sekian orang yang memang tidak bisa, artinya tidak tahan ketika diuji dengan keberlimpahan. Ya, dia kalau miskin, ya dia bisa bersabar. Tapi giliran diberi keberlimpahan harta, ternyata madharat bagi dirinya. Dia misalkan jadi ujub, dia misalkan jadi takabur, dia dengan sedikit harta itu kemudian jadi orang yang zalim, sewenang-wenang, semena-mena kepada orang. Atau bahkan dia menjadi orang yang bakhil. Nah, banyak orang yang diuji dengan keberlimpahan seperti itu kemudian tidak lulus. Begitu ya. Maka tugas kita tetap berbaik sangka kepada Allah, fokus dengan kunci jawabannya. Sudah itu saja. Begitu ya. Karena ya belum tentu ya apa yang kita pandang baik itu baik bagi kita. Kita kalau melihat orang super kaya misalkan, ya, memandang itu, bagus banget ya, nikmat banget hidupnya. Kayaknya saya kalau ada di posisi itu juga akan bahagia. Saya akan baik-baik saja, saya akan hidup tenang. Begitu mungkin orang beranggapan. Padahal bisa jadi ya kemiskinan atau kesederhanaan yang ada pada dirinya lebih baik bagi dirinya daripada dia kaya. Begitu. Maka tugas kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti itu yang terbaik. Gitu ya. Tentu setelah kita ikhtiar, doa dan juga tawakal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Juga boleh jadi, bisa jadi ketika seseorang itu disempitkan rezekinya, ya, itu disebabkan karena dosa-dosa yang dia lakukan. Karena dosa itu juga menghalangi rezeki. Ya, dosa itu juga menghalangi rezeki. Ada orang misalkan, Ustaz saya sudah taat, tapi kok rezeki saya seret. Ya sabar. Ya, bisa jadi ketaatan kita itu belum maksimal. Atau mungkin bisa jadi kurang ikhlas. Karena ternyata kita menarget kekayaan. Ya, dari amal-amal ketaatan kita. Ya, sehingga dari sini kesimpulannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, patokan ketika dilapangkan dan disempitkan rezeki itu adalah dilihat dari ketaatan pada Allah dalam 2 keadaan tersebut. Siapa yang paling taat kepada Allah ya dalam 2 keadaan tersebut, maka itulah yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perbincangan yang begitu panjang di kalangan para ulama ya tentang 2 sosok. Mana di antara 2 sosok ini yang paling istimewa? Yang pertama, ghaniyun syakir, ya orang kaya yang bersyukur, kemudian miskinun sabir, orang miskin yang bersabar. Ini dua-duanya istimewa. Ya, orang kaya yang bersyukur, orang miskin yang bersabar. Mana ini di antara keduanya yang paling istimewa di sisi Allah, yang paling utama? Sebagian mengatakan ghaniyun syakir lebih utama. Kemudian disertakan dalil-dalilnya. Sebagian mengatakan yang paling istimewa, paling utama di sisi Allah itu miskinun sabir. Ya, kemudian dipaparkan sederet dalil tentang itu. Barakallahu fikum. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menyimpulkan bahwa yang paling istimewa di antara keduanya adalah siapa yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling bertakwa di antara mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena kebaikan-kebaikan itu darajat. Ya, ada tingkatannya ke atas. Ya, sebagaimana keburukan-keburukan itu juga memiliki tingkatan. Begitu kan? Maka
Bisa jadi ghaniyun syakir, orang kaya yang bersyukur ternyata syukurnya kualitas rendah. Bersyukur memang dia, tapi di kualitas rendah. Sedangkan miskin sabir, ternyata kesabarannya kualitas yang terbaik. Maka di sini miskin sabir berarti dia lebih istimewa dari ghaniyun syakir. Atau sebaliknya, ghaniyun syakir, orang kaya yang bersyukur, ternyata syukurnya yang paling maksimal, yang paling tinggi derajat kesyukurannya. Di satu sisi ada miskin sabir, miskin yang bersabar, tapi ternyata sabarnya di level yang paling rendah. Sabar memang dia, tapi di level yang paling rendah. Maka jelas ghaniyun syakir, ya, yang syukurnya level tinggi itu lebih istimewa di sisi Allah. Maka sekali lagi, yang paling istimewa di antara keduanya adalah yang paling taat, yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bis-shawab. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran terakhir kita ambil dari penghujung ayat, innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ini menjadi pengingat dan peringatan bagi kita semua, ya, di posisi manapun kita. Apakah kita di posisi orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah, ataukah di posisi orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, yakinlah Allah itu maha mengawasi. Apa sebetulnya yang kita jadikan jawaban, ya, dari soal ujian yang menimpa kita ini? Bagaimana kita berproses, ya, untuk kemudian memberikan jawaban yang terbaik dari soal ujian tersebut. Maka semua itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bikulli syai'in alim. Ya, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Dan di sini juga, ya, mengandung pelajaran bagi kita penetapan nama Allah yang husna, yakni Al-Alim. Al-Alim yang artinya maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim ini sering disebutkan di dalam Al-Quran. Ada sekitar 157 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ayat ke-12 sudah selesai. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya ayat ke-13. Ayat ke-13 ini agak panjang. Ya, insyaallah mungkin kita bahas satu ayat ini saja untuk hari esok, ya, hari Rabu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Besok offline ibu, ya. Insyaallah Ustaz. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.